Thumma alhamdulillah. Malam yang berkah ini kita masih diberikan kesempatan, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul menyambung tali silaturahim di dalam rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Masjid itu adalah tempat yang paling mulia. Masjid, tidak ada tempat yang lebih mulia dari masjid. Apalagi ini namanya, nama masjidnya nama yang Al-Muhajirin. Jadi di Pagar Alam ini berapa kali kami mampir ke masjid, ke majlis taklim, itu namanya luar biasa semua. Tadi siang majlis ibu-ibu, nama majlisnya Nisa Ahlul Jannah, perempuan penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa namanya. Malam ini berkumpul hadir di masjid yang namanya juga luar biasa, Al-Muhajirin. Al-Muhajirin itu artinya orang-orang yang hijrah. Maksud dari muhajirin kalau di zaman Nabi, hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hukum hijrah wajib waktu itu. Ini kita dari kata-kata Al-Muhajirin. Hukum hijrah waktu itu wajib. Jadi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, itu wajib yang bisa hijrah untuk hijrah. Yang tidak keluar dari Mekah ke kota Madinah haram hukumnya. Namun yang tidak mampu, ada sebagian sahabat itu dikurung sama keluarganya, maka tidak kena dosa. Setelah Nabi Muhammad berhasil merebut kota Mekah, kewajiban hijrah dicabut sama Nabi. La hijrata ba'dal fathi, kata Nabi, tidak ada hijrah setelah kota Mekah berhasil direbut. Itu hijrah dari kota ke kota, dari tempat ke tempat. Cuman hukum hijrah dari tempat ke tempat menurut kebanyakan ulama sampai sekarang bisa wajib kalau kota tersebut seperti Mekah di zaman dahulu kala. Ada orang tinggal di kota yang bisa dia sholat di kota tersebut, bisa mendirikan syiar Islam di kota tersebut, maka wajib bagi dirinya untuk hijrah ke Islam atau ke daerah Islam. Itu hukum hijrah dari kota ke kota atau dari tempat ke tempat. Namun hijrah dengan artian meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan pindah ke amaliyah taat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu wajib untuk semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan kelompok yang baru hijrah oh itu baru tobat baru hijrah. Tidak, kita semua ini harus selalu hijrah. Kita semua setiap harinya harus selalu hijrah, harus selalu taubat, selalu istighfar, selalu meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu insyaallah dengan amaliyah tersebut kita termasuk golongan al-muhajirun yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagian dari pengurus tadi mengatakan, Bib, tolong nasihati kami bagaimana cara biar bisa istiqomah, biar bisa istiqomah. Bapak-bapak, ibu-ibu, istiqomah itu sesuatu yang susah. Istiqomah bukan sesuatu yang gampang.
saking luar biasanya istiqamah, sebagian ulama mengatakan al-istiqamah khairun min alfil karamah. Anda salat berjamaah, bisa istiqamah melakukan, mengerjakan semua sunnah-sunnah Nabi, maka itu lebih mulia dari 1000 karomah. Keramat, karomah itu perkara yang di luar otak manusia, itu karomah. Yang di luar adat, itu karomah namanya. Ada yang bisa terbang misalkan, ada yang bisa jalan di atas air, ada yang bisa dalam satu langkah dari pagar alam ke Mekah atau ke Baitul Maqdis misalkan. Itu lebih hebat dari semua itu adalah istiqomah, rutin melakukan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan angin-anginan. Angin lagi deres, taat, anginnya lagi deres ke masjid terus. Anginnya surut, tidak pernah nongol di masjid. Nah, itu berarti belum istiqamah. Saking beratnya istiqamah, Nabi pun diperintahkan untuk istiqamah. Istaqim kama umirta, kata Allah di dalam Al-Quran. 2 ayat atau 2 tempat. Di surat lain, di surat Hud, Allah mengatakan istaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Jadi di 2 tempat dalam ayat suci Al-Quran, Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk istiqamah. Kata ulama, ketika ayat ini turun, Nabi pun terasa terbebani oleh perintah tersebut. Saking apa? Saking tidak gampangnya istiqomah. Tidak gampang istiqomah. Siapa sekarang yang gampang, yang bisa istiqomah? Kalau batal wudhu lagi susah. Siapa yang istiqomah sholatnya menggunakan siwak? Susah. Siapa yang istiqomah bangun sebelum subuh untuk sholat witir? Susah. Kalau kita bisa istiqomah, sudah, ini orang sudah hebat. Walaupun tidak punya istiqomah di masjid, istiqomah sholat berjamaah di masjid, istiqomah membaca Al-Quran, istiqomah majlis taklim, orangnya biasa misalkan, kalau ngomong atau tidak bisa mendapat jadi, tidak bisa mengobati orang yang sakit, tidak bisa, cuman istiqomah masjid, itu orang sudah luar biasa, lebih daripada orang yang bisa melakukan hal-hal yang di luar otak manusia. Tapi karena istiqomah ini hal yang sangat luar biasa, untuk menerapkannya pun sangat susah, tidak gampang. Dan itulah tujuan para ulama. Mujahadah para aulia adalah untuk mereka istiqomah. Kalau baca Al-Quran sehari hatam itu gampang, bisa. Kalau sehari hatam gampang, Bu, jangan ibu susahkan ya. Apalagi kalau bukan bulan Ramadan, bisa minum masih seger, gampang. Tapi istiqomah 1 juz saja baca Al-Quran sehari, itu yang susah. Sehari 30 juz, sekali be cuman, bisa gampang. Tapi istiqomah tidak pernah ninggalkan Al-Quran sehari 1 juz atau setengah juz atau 1/4 juz, istiqomah kan coba, itu yang susah. Itu yang susah. Maka dari itu,
ulama, para masyayikh, para guru itu selalu mendidik murid-muridnya untuk istiqomah. Termasuk cara biar kita istiqomah, jangan terlalu menggebu-gebu di awal mula kita beribadah. Ini makanya perlu sama guru. Tidak bisa ibadah atau tidak bisa kita dekat dengan Allah, dengan Rasul tanpa guru, itu mustahil. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW, perlu ada guru yang membimbing kita. Perlu itu. Ketika kita baru mendengar keutamaan bangun malam, semangat dari jam 12 pengen bangun sampai subuh, sama guru kita dilarang, jangan. Karena ente belum biasa bangun malam, jangan langsung banyak-banyak bangun malamnya. Yang belum punya rutinan, misalkan, ini misalkan yang belum punya rutinan bangun malam, jangan langsung bangun malam 3 jam sebelum subuh. Karena habis dengar ceramah Habib semalam keutamaan bangun malam, itu paling lama seminggu. Habis itu sama subuhnya lewat. Jadi bukan bangun malamnya, dak bangunnya dia sampai zuhur. Karena memaksakan diri. Bagaimana caranya untuk orang yang belum biasa bangun malam? Paling tidak bangunlah 10-15 menit sebelum azan subuh, sehingga kita bisa bangun, wudu, habis wudu, sholat witir 3 atau 5 rakaat, istighfar sebentar, azan subuh, habis itu ke masjid. Yang belum istiqomah atau belum ada rutinan bangun malam, ini caranya biar bisa bangun malam. Nah, istiqomahkan, coba mujahadahkan diri kita, bangun terus setiap malam sebelum subuh 15 menit atau 10 menit. Coba istiqomahkan sebulan, 2 bulan, setengah tahun, 1 tahun. Habis itu baru naik lagi setengah jam sebelum apa? Sebelum subuh. Sudah 2 tahun biasa, udah merasa enak, mantap, sudah naik lagi 1 jam. Begitu. Itu cara istiqomah. Jadi tadrij namanya, harus pelan-pelan. Metode ini digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa syariat di agama Islam. Dahulu ketika Nabi baru diutus, itu tidak langsung puasa 1 bulan suci Ramadan. Kapan diwajibkan bulan suci Ramadan puasa? Di tahun 2 Hijriyah. Artinya setelah 15 tahun Nabi diutus. Setelah 15 tahun Nabi diutus, baru diwajibkan puasa bulan suci Ramadan. Salat 5 waktu kapan diwajibkan? Isra Mi'raj. Tahun apa Isra Mi'raj? Tahun 10 atau 11 setelah Nabi diutus. Sebelumnya salat mereka di waktu pagi 2 rakaat, malam 2 rakaat. Hanya itu salatnya. Setelah 11 tahun baru diwajibkan salat 5 waktu. Setelah 15 tahun baru diwajibkan puasa bulan suci Ramadan. Sebelumnya mereka puasa wajib hari Asyura. Di dalam kitab hadis Al-Muwatta karya Imam Malik disebutkan, dulu puasa Asyura itu wajib hukumnya 1 hari. Dalam 1 tahun cuma 1 hari wajib. Namun setelah 15 tahun bulan suci Ramadan diwajibkan 1 bulan full, bulan puasa hari Asyura tidak diwajibkan lagi, tapi tetap sunnah. Contoh yang lain, diharamkannya arak atau khamar.
khamar itu, arak itu, para sahabat itu seperti minum banyu, Bu. Arak itu minuman mereka sehari-hari. Bangun tidur minumnya bukan air putih, arak. Sebelum makan arak, habis makan arak. Lihat coba di Al-Quran bagaimana arak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah langsung Allah mengharamkan arak haram, tidak boleh? Tidak. Pertama, ayat yang diturunkan oleh Allah yang membahas tentang arak, kata Allah, arak itu ada manafi, ada ismun, ada manfaatnya, dijual belikan, untung, itu manfaatnya. Ada dosanya, kata Allah, ada tidak baiknya, banyak madaratnya. Coba segitu, belum diharamkan, masih sahabat mabuk. Ini sahabat sampai ke Madinah ini. Artinya setelah belasan tahun Nabi diutus. Setelah itu, karena ada kejadian, ada sahabat lagi sholat, baca ayatnya salah. Kenapa salah? Mabuk dia masih. Turunlah ayat yang kedua, la taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kalian mendekati sholat waktu kalian jangan kalian mabuk ketika waktu sholat sudah dekat. Habis maghrib tak boleh mabuk. Kenapa tak boleh mabuk? Isya sedengat lagi. Habis isya lajulah mabuk. Ini dulu, bukan sekarang. Oh, habis ngomong lajulah mabuk. Sesat ini, bukan. Ini dulu. Setengah jam lagi subuh, tak boleh mabuk. Habis subuh, lajulah mabuk. Kalau zuhurnya masih lama. Terus begitu. Selama berapa bulan, berapa waktu. Sudah terbiasa sahabat meninggalkan arak ketika waktu mau sholat. Setelah itu ada kejadian lagi, pertengkaran antara sahabat disebabkan karena mabuk. Akhirnya baru turun ayat yang ketiga, bahwasanya al-khamar itu najis, maka jauhi, kata Allah, fajtanibu, jauhi secara mutlak. Lihat bagaimana qabiliyah sahabat, bagaimana sahabat bisa menerima perintah tersebut. Kata sahabat Anas bin Malik, Anas bin Malik ini sahabat kecil umurnya, itu semua orang langsung menumpahkan, membuang araknya ke got mereka masing-masing. Ada yang lagi minum, lagi megang gelas ya. Ada omongan, oh Nabi dapat wahyu barusan, khamar arak diharamkan secara mutlak. Tidak, tanggung gitu, tidak. Langsung dibuang. Kenapa? Karena mereka sudah mulai terbiasa. Sampai-sampai kata sahabat Anas, itu di selokan Madinah yang mengalir bukan air tapi arak semua. Kenapa begitu? Saking banyaknya, nyetok kalau kan itu minuman mereka, dibuang semua sama mereka. Kenapa mereka sanggup begitu? Karena Allah 3 tahapan untuk mengharamkan khamar atau arak. Jadi itu butuh metode namanya at-tadrij, pelan-pelan dalam membiasakan diri. Tapi itu dulu sesuatu yang haram sekarang sudah tidak boleh. Oh Habib, aku juga cak sahabat berarti pecandu, mabuk, berarti dikit-dikit juga tidak boleh. Ini dulu. Sekarang orang yang masuk Islam itu harus masuk secara kafah, keseluruhan, menerima semua hukum. Artinya Allah pun di dalam Al-Quran menerapkan metode pelan-pelan agar kita bisa istiqomah. Jadi kalau ingin istiqomah, pelan-pelan membiasakan diri kita dalam beribadah. Yang belum biasa baca Al-Quran setiap harinya,
baca Al-Quran seperempat juz dulu. 5 kacau seperempat juz itu 10 menit tak sampai itu kalau yang bacanya biasa. Biasakan dulu seperempat juz. Yang belum punya rutinan, kalau sudah ada rutinan teruskan. Biasakan, nanti merasa tuh nikmat lama-lama. Pengen nampak? Jangan cepat-cepat, karena itu tipu daya setan. Oh, tipu daya setan dalam ibadah. Iya, setan pun punya tipu daya dalam ibadah. Setan itu, bapak-bapak, ibu-ibu, pintar luar biasa, cerdas. Kayak sampai sekarang kalau di Mekah ketemu anak yang cerdas, oh ini syaitan ini. Jangan tersinggung. Syaitan ini, bukan setan maksudnya. Maksud dari syaitan cerdas, calak. Jadi arti memang dari syaitan, dari syaitana itu artinya cerdas, calak, pintar. Cuman pintarnya dia kebelinger, sampai-sampai berani melanggar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pinternya dibarengi dengan adab, dibarengi dengan akhlak, itu tidak akan kebelingan. Tapi kalau cuma pinter baik, kata adab, kata akhlak, itu yang bakal ngikuti setan. Jadi setan itu pinter, tahu dia. Dia melihat ada satu anak muda masih tergoda dengan wanita, maka dia goda anak ini dengan wanita, dengan perempuan, karena belum menikah misalkan. Digoda, bagaimana anak ini maksiat melalui perempuan. Menikah anak itu tidak melalui perempuan lagi, digoda melalui dunia misalkan. Oh, dia ini kawin. Oh, habis kawin butuh duit. Kenapa? Nak punya anak, nak macam-macam kan? Ya kan? Oh, kita goda melalui harta. Digoda melalui harta. Dijauhkan dari Allah dan dari Rasulullah melalui tipu daya harta. Tidak lewat perempuan lagi. Kenapa? Karena dia sudah tidak tertipu lagi dengan perempuan. Itu setan. Tambah tua ini orang, tambah tua, tambah tua, tambah tua. Atau tambah dia melatih dirinya mujahadah untuk menahan hawa nafsunya dari harta. Dilihat sama setan, oh dia ini rajin ibadah, berarti kita tipu melalui ibadah. Bagaimana dia taat, dia ibadah, tapi malah jauh dari Allah. Bagaimana dia ikut thariqah misalkan, tapi malah mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Pintar setan, dicarinya momen. Disemangati untuk berzikir di malam hari. Oh, zikir itu bagus, fadilahnya, keutamaannya cak ini, cak ini, cak ini. Semangatlah orang tadi untuk berzikir di malam hari. Zikir dia malam hari, begadang 1 jam lagi sebelum subuh, mulai setan niup matanya, kantuk. Niup matanya biar ngantuk. Tidurlah dia setengah jam sebelum subuh, tak sholat subuh. Itu tipu daya setan. Dengan apa setan menipunya? Bukan dengan wanita, bukan dengan harta, tapi dengan zikir kepada Allah Subhanahu. Jadi ketika kita baru ingin memulai rutin ibadah, biar kita istiqamah, jangan cepat-cepat menambah ibadah tersebut. Pernah terjadi di zaman sahabat, terjadi. Ada sahabat namanya Abdullah. Abdullah ini itu ahli ibadah luar biasa. Sampai-sampai dia mengatakan kepada Nabi, atau tidak, dia mengatakan kepada temannya, cuman omongannya sampai ke Nabi. Kata dia, aku tidak mau menikah, aku tidak mau menikah, aku tidak mau tidur malam, dan aku tidak mau
aku akan selalu berpuasa. 3 ibadah yang luar biasa ini. Menurut dia ini hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Apa kata Nabi ketika didengar sama Nabi, dipanggil sama Nabi Muhammad? Kata Nabi, an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kata Nabi, menikah itu sunnahku. Yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. Dipatahkan sama Nabi. Yang kedua, dia tidak mau tidur malam. Kata Nabi, tidur, jangan tak tidur malam. Aku ini, kata Nabi, usalli wa anam, aku tidur, aku juga bangun. Padahal aku ini atqakum lillah, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu. Makhluk yang paling bertakwa kepada Allah adalah Nabi besar Muhammad. Tapi kata Nabi, aku pun tidur masih kalau malam. Wa tazawwajun nisa, aku menikah. Wa asumu wa uftir, aku puasa, kadang aku tidak puasa. Dilarang sama Nabi puasa tiap hari. Bahkan ada sahabat yang ingin puasa al-wisal, tidak ada buka sama sekali, diharamkan sama Nabi. Ini gambaran orang yang baru hijrah, semangat beribadah, menggebu-gebu, tapi sama Nabi diluruskan. Jangan kawin, jangan tidur malam, tidur tapi habis itu bangun untuk bangun malam. Jangan puasa tiap hari, puasa Senin Kamis, kata Nabi. Ya Rasulullah, kata Nabi, pertama puasa sebulan 3 kali, ayyamul bid, 3 hari sebulan. Kata Abdullah tadi, ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Ya udah, seminggu 2 kali, Senin Kamis. Ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Ya sudah, kata Nabi, puasa sehari, tidak puasa sehari, puasa Nabi Dawud, wa huwa afdhalus siyam, puasa yang paling afdal tu. Hari ini puasa, besok tidak. Lusa puasa, ini puasa sunnah bukan puasa wajib. Ya Rasulullah, aku bisa lebih dari itu. Tidak ada lebih dari itu, kata Nabi. Kata, udah itu paling mentok. Tapi Abdullah ini di akhir hayatnya akhirnya menyesal. Kenapa aku tidak mengikuti Nabi? Puasa sebulan 3 kali, seminggu 2 kali, karena merasa berat ketika di akhir hayatnya. Dan beliau tidak mau meninggalkan istiqomahnya. Jadi gambaran orang yang baru hijrah dan menggebu-gebu untuk beribadah itu ada sudah pada zaman Nabi besar Muhammad SAW. Ada lagi sahabat Nabi yang bernama Abu Darda. Abu Darda ini itu ahli ibadah dari sahabat Nabi. Yang paling ahli ibadah Abu Darda. Abu Darda itu dijadikan sama Nabi saudara seangkat dengan sahabat yang bernama Salman Al-Farisi. Salman saudara angkat Abu Darda, diangkat sama Nabi ya, karena kita tahu Nabi pas hijrah ke Madinah diangkat, dijadikan saudara angkat antara Muhajir dan Ansor, penduduk asli Madinah dan orang yang datang hijrah ke Madinah, jadikan saudara satu-satu, semua satu-satu gitu, biar kuat ikatan ukhuwah Islamiyahnya. Suatu hari sahabat Salman Al-Farisi ziarah ke rumah Abu Darda. Keluarlah istri Abu Darda menyambut, menyediakan minuman. Ditegur sama sahabat Salman, kenapa kau compang-camping, tak ngurus diri, sedangkan kau berada di rumahmu, punya suami. Ini kewajiban istri, bukan sekarang terbalik. Dengan sekarang perempuan kalau di luar dandan, kalau di rumah tidak dandan. Cak itu dah ibu-ibu sekarang. Biasanya begitu sekarang. Kalau di dalam rumah tak berdandan, di luar berdandan. Terbalik. Di hadapan suami yang harus rapi berdandan. Dimarahi sama sahabat Salman. Wahai saudariku,
Kenapa kau tidak berdandan, tidak rapi, tidak ngurus diri? Ada suamimu Abu Darda. Apa jawab bininya? Wahai Salman, jangan salahkan aku. Saudaramu Abu Darda tidak pernah noleh aku sama sekali. La hajata lahu fin nisa, tidak pernah nyenggol aku, tidak pernah. Kenapa? Ibadah terus. Ibadah terus. Oh, kata sahabat Salman begitu. Malam ni aku tidur nginap di rumah Abu Darda. Hidup sahabat Salman di rumah Abu Darda. Masuk waktu malam, disiapkan sama Abu Darda kamar untuk saudaranya Salman. Fadol, silakan istirahat. Dah, kau juga tidur sama aku bareng. Jadi Abu Darda menyilah menyuruh Salman untuk istirahat, tapi dia mau ibadah. Apa kata Salman? Tidak, kau pun harus istirahat bersamaku. Dipaksa tidur akhirnya. Abu Darda yang mau sholat, ini nak sholat, ini nak ibadah, bukan nak kelakar main gaplek, bukan ingin lalai, ingin ibadah, ingin sholat. Dilarang sama saudaranya Salman. Nah, tidur akhirnya. Kurang subuh berapa jam dibangun dia sama sahabat Salman. Nah, sekarang ayo kita beribadah. Besoknya ketika Abu Darda menyiapkan sarapan pagi, silahkan kata Abu Darda, saudaraku Salman sarapan. Apa kata Salman? Aku tidak akan sarapan kecuali kau sarapan bersamaku. Ini lagi puasa Abu Darda ini. Jadi dia puasa tiap hari. Demi Allah aku tidak akan makan kalau kau tidak makan bersamaku. Makanlah akhirnya Abu Darda. Ini tamu kan, menghormati tamu wajib. Puasa sunnah. Kalau wajib sama sunnah bertentangan, yang harus didahulukan yang wajib. Dibatalkan puasa sunnahnya. Makan dia sama sahabat Salman. Setelah makan baru dinasihati sama sahabat Salman. Ya Abu Darda, wahai saudaraku Abu Darda, inna li rabbika 'alaika haqqan wa li zawjika 'alaika haqqan wa li nafsika 'alaika haqqan. Wahai saudaraku, betul kau ada hak yang wajib darimu untuk Allah. Aduh, sisihkan waktu kita kebanyakan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk beribadah, untuk amal baik, untuk ke masjid, untuk hadir majlis taklim, untuk mengingat Nabi Muhammad. Tapi wali zaujika 'alaika haqqan, istrimu juga punya hak. Kau punya kewajiban kepada istrimu. Harus dibelai istri, harus diajak bergurau, harus dikasih waktu istrimu, karena kewajiban untukmu, kata. Wali nafsika 'alaika haqqan, dan kau juga punya kewajiban untuk dirimu pun sekalian punya kewajiban. Kau wajib istirahat, wajib jaga kesehatan, wajib. Akhirnya nasihat ini sampailah kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Jadi Abu Darda setelah ini datang ke Nabi, karena kan itu masih ada Nabi. Betul tak ya Rasulullah apa yang dikatakan saudaraku Salman? Apa jawab Nabi? Shadaqa Salman. Shadaqa Salman. Betul apa yang dikatakan saudaramu Salman. Harus kau bagi waktumu. Ada waktunya untuk keluarga, refreshing, jalan-jalan, menyenangkan keluarga, niatkan menyenangkan keluarga, ibadah kepada Allah. Ada waktunya kita istirahat, niatkan biar besok lebih giat ibadah kepada Allah. Itu semua ibadah sebetulnya. Semuanya ibadah kepada Allah. Jadi orang yang terlalu memaksakan ibadah, sholat, bangun malam, baca Al-Quran, dan tidak istiqomah, itu tidak paham makna ibadah kepada Allah. Ini harus kita dalami lagi. Apa sih makna ibadah kepada Allah? Ibadah kepada Allah, menyisihkan waktu untuk keluarga, ibadah kepada Allah. Kita duduk di pasar cari duit, ibadah kepada Allah.
Karena cari nafkah yang halal kewajiban suami dan bapak. Apa kata Nabi? Man bata kalan min ta'abi nahari atau kama qala bata maghfuran lah. Kata Nabi, barang siapa yang tidur di waktu malam dalam keadaan capek. Kenapa capek? Tadi dari pagi sampai sore di pasar nyari duit yang halal, capek. Itu kata Nabi, dia tidur dalam keadaan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hadis dari Nabi. Bata maghfuran lah. Jadi salah orang yang punya tanggungan anak istri tiba-tiba tidak mau cari uang. Ngapa? Pengen zuhud hidup di dunia, tawakal kepada Allah. Itu orang tidak paham sama agama. Tawakal kepada Allah setelah kita membuka toko kita di pagi hari. Habis itu tawakal. Tawakal kepada Allah setelah kita menyiapkan, berusaha mencari nafkah yang halal. Habis itu tawakal. Ada sahabat di zaman Nabi datang, kendaraan orang dulu itu kan kuda ya, atau keledai. Di pinggir masjid dilepas kudanya. Kata Nabi, ikat dong kudanya. Ya Rasulullah, aku tawakal. Kata Nabi, iqilha wa tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Jadi misalkan kita naik mobil, sampai masjid, kuncinya di mobil, mobilnya nyala, kita sholat, tawakal. Itu bukan tawakal, namanya lolo. Itu namanya lolo, bukan tawakal. Tapi bagaimana tawakal? Kunci mobilnya, kunci motornya, masuk kita ke masjid, sholat, jangan dipikirkan mobil di luar. Itu namanya tawakal. Jadi begitu, diluruskan sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi banyak memang gambaran-gambaran, pemahaman-pemahaman yang salah. Wajar karena mereka baru belajar, sahabat manusia. Mereka dari kejahiliahan, mereka dari sebelum hijrah wajar. Ini wajar kalau ada orang yang baru hijrah bergebu-gebu untuk melakukan ibadah. Makanya butuh orang guru yang bisa meluruskan, guru yang sudah berpengalaman, guru yang sudah tahu aturan-aturan untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi biar kita bisa istiqamah, ikuti metode Al-Quran, metode Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita bisa istiqamah. Namun bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, termasuk cara juga kita biar bisa istiqamah dalam satu amaliyah ibadah, harus timbul dari rasa cinta untuk melakukan ibadah tersebut. Dari hati memang tersebut. Dari hati memang cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu. Kalau hati kita sudah cinta dengan Nabi, udah, insyaAllah kita istiqamah terus. Tapi kalau orang yang rajin ibadah, rajin baca Al-Quran, rajin sholat, hatinya tidak cinta sama Nabi, percuma ibadahnya. Kenapa percuma? Karena pasti ibadahnya bukan mendekatkan dirinya kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebetulnya gampang. Jadi susah-susah gampang istiqomah itu. Kalau kita tahu triknya gampang. Kalau kita tidak tahu, itu yang susah. Cinta dulu. Cinta dulu kepada Nabi, baru istiqomah. Apapun yang dikatakan oleh Nabi pasti kita laksanakan kalau kita sudah cinta. Orang yang ibadah tidak cinta sama Nabi, itu karena kepaksa itu ibadahnya. Walaupun dia mengatakan aku tidak terpaksa, tapi terpaksa. Ibadahnya bukan karena Allah, yang dikatakan oh itu ahli ibadah. Tapi kalau sudah cinta sama Nabi, walaupun ibadahnya pas-pasan, itu orang pasti selamat dunia Ada seorang badui datang ke Nabi. Badui ini
Badui itu orang Arab yang tinggal di pedusunan. Dusunnya tapi gurun pasir, bukan di atas gunung dusunnya. Gurun pasir, namanya Badui. Sahabat ini senang kalau Badui datang ke Nabi. Kenapa? Pertanyaannya itu menyenangkan sahabat, menguntungkan umat pertanyaannya. Datang Badui ini mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Kapan kiamat? Wow, pertanyaan tidak tanggung-tanggung. Kapan kiamat? Karena masalah kiamat itu urusan Allah. Bahkan dalam Al-Quran, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, yas'alunaka 'anis sa'ah qul innama ilmuha indallah, qul innama ilmuha inda rabbi. 3 tempat atau 4 tempat dalam Al-Quran mereka bertanya kapan hari kiamat, orang-orang kafir kepada Nabi Muhammad. Ini tidak, sahabat ini Badui tanya nama Nabi. Jawaban Nabi, apa kata Nabi? Wa ma a'adatta laha. Kau nanya tu, emang kau dah nyiapkan apa untuk kiamat? Nabi pintar, cerdas. Apa yang sudah kau siapkan sehingga kau bertanya kapan kiamat? Badui ini ngomongnya polos-polos, ngomong tuh apa adanya sama Nabi. Ya Rasulullah, ma'adattu laha bi kathrati shalah wala siyam wala sadaqah walakinni uhibbullaha wa rasulah. Wahai Rasulullah, aku tidak mempersiapkan untuk kiamat itu dengan banyak sholat, dengan banyak puasa, dengan banyak sedekah. Sebisaku ya Rasulullah. Yang wajib aku lakukan semua, yang sunnah sebisaku. Tapi yang aku siapkan cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya simpel. Apa kata Nabi? Nabi lebih simpel. Anta ma'aman ahbabta. Kau bersama orang yang kau cintai kelak. Simpel. Karena persiapanmu adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada aku, nanti di kiamat kau akan bersamaku, kata Nabi. Jadi ada modal yang lebih gampang, lebih besar daripada ibadah atau terlalu fokus dengan ibadah. Apa itu? Cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta pada Allah dan Nabi termasuk juga ibadah. Kenapa ibadah? Perintah dari Allah. Wajib cinta kepada Nabi. Wajib menjadikan Nabi walinya. Itu perintah dari Allah. Kata Nabi, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian sampai aku lebih kalian cintai dari anak kalian, dari istri kalian, dari orang tua kalian, bahkan dari diri kalian pun, kata Nabi. Waktu itu di depan Nabi ada sahabat Umar bin Khattab. Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, jujur sekarang ini antum lebih anak cintai dari orang tua, dari istri, dari anak, tapi tidak dari diriku sendiri. Sahabat jujur sama Nabi. Mereka murid, ya, masih bertingkat, masih proses untuk menjadi sempurna. Apa kata Nabi? Kalau begitu belum sempurna imanmu wahai Umar. Habis itu diam Sayyidina Umar. Dipikirkan lagi, kenapa aku harus lebih cinta Nabi daripada diriku? Sejenak diam. Habis itu Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, sekarang kau sudah aku lebih cintai dari diriku sendiri. Al-an ya Umar. Sekarang imanmu baru sempurna wahai Umar. Jadi sempurnanya iman kita kalau Rasul kita lebih cintai dari semuanya. Bukan cuma dengan omongan. Kalau ngomong baik gampang. Kalau gombal gampang. Gombal tuh gampang kan? Ya, apalagi lanang, gampang nian gombal. Tapi bukti dari cinta itu yang susah. Cinta itu di hati, bukan di omongan. Cinta di hati, buktinya keluar dari hati. Lihat bagaimana cinta sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mereka ada satu sahabat namanya Abu Ubaidah. Abu Ubaidah ini ketika di dalam perangan Badar, abanyo kafir, ikut memerangi Nabi, ketemu sama Abu Ubaidah, adu pedang sama abanyo, menang Abu Ubaidah, dipenggal kepala bapaknya. Bayangkan, jadi sahabat itu bukan harta lagi, tapi orang tua. Istilahnya cobaan mereka untuk menunjukkan cinta yang tulus kepada Nabi, bukan harta lagi, bukan jabatan lagi. Nah, sekarang kalau gara-gara takut jabatan berani tidak mendahulukan Nabi Muhammad, na'udzubillah min dzalik. Jabatan 5 tahun, 4 tahun, 10 tahun, berapa tahun jabatan? Tapi dalam masa jabatan berani tidak mendahulukan Nabi Muhammad, celaka berarti orang itu. Ini Abu Ubaidah, kepala bapaknya dipenggal, Bu. Sudah, situ beda, dibawa ke hadapan Nabi. Tunjukkan sama Nabi, ya Rasulullah, ini kepala bapakku. Ya kafir, memusuhi Nabi, ngangkat pedang kepada Nabi, penggal kepalanya. Artinya imannya bersih sudah, walaupun bapaknya. Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq itu ketika di dalam peperangan Badar juga yang sama, anaknya satu masih kafir, namanya Abdurrahman, masih kafir waktu itu. Setelah itu masuk Islam. Anaknya ngomong, "Bah, waktu di perang Badar itu aku nih nyingok Abah. Dia kafir, di pasukan kafir, ayahnya di pasukan Nabi. Cuman aku menghindari Abah, takut beradu pedang sama Abah." Apa jawab Abu Bakar Siddiq? Bukan, "Oh ya bagus nak, biar kita tidak saling bunuh dah. Kalau aku yang melihatmu, aku akan penggal kepalamu. Kalau aku yang melihatmu, kau pertama kali yang akan aku penggal kepalanya. Karena anak aku tapi tekak tak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Cintaan yang luar biasa. Jadi tidak ada orang yang lebih mencintai Nabi daripada sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak, bapak, ibu, ada nama sahabat Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini anak muda terkaya, terganteng di kota Mekah. Beliau kalau jalan, itu perempuan-perempuan gadis keluar dari jendela melihat Mus'ab. Oh, Mus'ab lewat. Saking gantengnya. Anak orang kaya, ibunya kaya, minyak wanginya luar biasa harumnya, dan terkenal orang yang paling patuh kepada ibunya di kota Mekah. Mus'ab namanya. Subhanallah, Nabi diutus menjadi Nabi, Mus'ab iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya tidak setuju. Kata ibunya, "Mus'ab, kalau kau tidak keluar dari agama Muhammad, aku akan jemur diriku di bawah panasnya terik matahari Mekah, tidak mau makan, tidak mau minum sampai aku mati." Bayangkan cobaan seorang anak. Ini anak paling bakti kepada ibu. Apa kata anaknya? Bukan dia keluar dari agama Nabi. Apa kata anaknya? "Wahai ibuku, demi Allah, kalau kau punya 1000 nyawa," bukan kau 1000, "kau punya 1000 nyawa dan satu persatu nyawamu mati di depan mataku, aku tidak akan meninggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Berat tak itu kira-kira? Kita yang masih punya ibu, berat. Bukan kok 1000, dan semuanya mati di depan mataku agar aku murtad keluar dari agama Muhammad, aku tidak akan meninggalkan sama sekali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya ditinggalkan, hartanya ditinggalkan. Itu hijrah yang benar tuh, hijrah yang hakiki begitu. Ke Madinah, ikut Nabi,
tahun ketiga Hijriah di peperangan Uhud beliau gugur. Ketika mau dikuburkan, tidak ada kain kafan yang cukup mengkafaninya, punya dia. Jadi kain dia itu, untuk kain kafan, kalau kepalanya ditutup, kakinya terbuka. Kalau kakinya ditutup, kepalanya terbuka. Nabi nangis melihat itu. Oi, kata Nabi, kalian tahu Mus'ab ini siapa? Orang terganteng, terkaya, pemuda, muda masih, waktu sebelum Islam. Lihat ketika hijrah, semua ditinggalkan. Sampai ketika meninggal pun tidak ada kain kafan yang cukup untuk menutupinya. Artinya tidak punya harta, ditinggalkan semua karena dia sudah dapat ganti dari harta di dalam hatinya. Apa itu? Cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta itu butuh bukti. Jadi cinta itu tidak bisa. Jadi begini, kata ulama, amal ibadah bisa ditutupi kekurangannya dengan cinta. Al-amal yajburuhu atau tajburuhu al-mahabbatu. Tapi nuqsan fil mahabbah la yajburuhu al-amal. Keteledoran kita dalam ibadah kita ini, segiat kita, apapun kita ibadah, teledor. Tidak usahlah ngaku sempurna ibadah. Katik orang yang sempurna ibadahnya. Kita sholat tadi Isya, yakin sholatnya diterima. Ayo, siapa yang bisa yakin sholatnya diterima sama Allah? Kita usaha wudu yang benar, sholat yang tempat bersih, jauh dari najis, tidak batal wudunya, menghadap kiblat, semua rukun syarat dilaksanakan, sah sholat kita, sah. Arti sah itu lepas tanggungan, itu arti sah. Tidak kena kewajiban lagi, tapi qabul, diterima, beda lagi urusannya. Jadi beda, sah sama qabul itu beda. Sah, artinya tidak ada kewajiban lagi. Kita ada kewajiban sholat Isya lagi tak kita? Kata, kenapa? Alhamdulillah kita sudah sholat Isya. Sah berarti sah. Yang sholatnya tidak sah, sholat wuduknya batal, dia sholat, berarti masih ada kewajiban untuk sholat sampai sekarang. Tapi kita tadi sah, diterima atau tidak, qabul atau tidak, itu belum tahu. Qabul atau tidak ibadah itu urusan Allah. Makanya kita habis sholat doa, Rabbana taqabbal minna, terima ya Allah ibadah kami. Jadi jangan sok yang banyak ibadah. Ketika kita banyak ibadah jangan sok. Kenapa? Belum tentu ibadah kita diterima semua. Belum tentu ibadah kita jadi alasan kita masuk surga. Kalau kebalikannya gimana? Ibadah kita malah jadi alasan memasukkan kita ke neraka. Na'udzubillah min. Jadi kata ulama, keteledoran, kekurangan di dalam ibadah, tajburuhu al-mahabbah, bisa ditambal, bisa disempurnakan dengan cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Bisa. Jangan takut. Kita usaha ibadah semaksimal mungkin. Yang wajib kita lakukan kalau sah semua insyaAllah. Yang sunnah sebisa mungkin. Tapi dalam diri kita harus penuh cinta kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sebaliknya, misalkan keteledoran di dalam mencintai Rasulullah, tidak cinta sama Nabi, ibadahnya sempurna, cinta tidak bisa dilengkapi dengan ibadah. Ibadahnya belum sempurna, cintanya teledor, tak cinta sama Nabi, ibadahnya sempurna. Apakah ibadah ini bisa menutupi keteledoran di dalam cinta kepada Nabi? Tidak bisa, kata Allah. Kalau kebalikannya bisa. Ibadah ditutupi dengan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi kalau pengen istiqamah di dalam amaliyah seharian kita taat kepada Allah, taat kepada Nabi Muhammad, pertama kali tanamkan dalam diri kita cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah bisa istiqamah. Karena ketika kita ibadah timbul dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjauhi maksiat, ingat apa? Nabi senang ketika aku menjauhi maksiat. Itu gampang jadi. Ketika kita melakukan amaliyah sunnah, misalkan istiqomah pengen baca Quran, istiqomah pengen sholawat kepada Nabi, semangat. Kenapa semangat? Nabi senang dengan ibadah aku ini. Kita istiqomah misalkan meramaikan acara hari besar Islam, meramaikan majlis taklim, senang kita. Kenapa senang? Karena Nabi senang dengan amaliyah kita. Jadi kalau amal ibadah kita dilandasi dengan cinta, itu pasti insya Allah istiqamah. Dan bapak-bapak, ibu-ibu, jangan dikira cinta kepada Allah dan Nabi tidak dibalas. Jadi tidak ada cinta kepada Nabi, cinta bertepuk sebelah tangan itu tidak ada. Kalau sama manusia, itu kadang ada cinta bertepuk sebelah tangan. Artinya yang laki cinta, yang perempuan tidak cinta misalkan, atau kebalikan. Tapi kalau kepada Nabi Muhammad tidak. Cinta kita pasti dibalas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak mungkin tak dibalas. Nabi pasti kenal sama kita. Jangankan kita umatnya, manusia yang Allah muliakan, walaqad karramna bani Adam. Gunung pun, ini cerita yang sangat luar biasa. Maksudnya bisa kita ambil ibrah, pelajaran. Gunung Uhud pun itu dicintai sama Nabi. Kenapa? Karena kata Nabi, gunung ini cinta sama aku. Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Gunung Uhud itu ada di Madinah. Sampai sekarang kita kalau melihat gunung Uhud itu merinding. Kenapa merinding? Haibah, wibawa gunungnya. Beda dengan gunung-gunung yang lain. Kenapa wibawa? Karena pernah dinaiki sama Nabi. Dan disebutkan fadilahnya sama Nabi. Yuhibbuna wa nuhibbu. Ini gunung, kata Nabi, cinta sama aku. Karena dia cinta sama aku pun cinta sama dia. Sudah sebatas itu? Dah. Uhud jabalun fil jannah. Uhud ini kelak masuk surga. Jadi gunung nanti di surga ada gunung Uhud. Masuk surga. Kenapa? Karena tadi anta ma'aman ahbabta. Kau bersama yang kau cintai. Cintanya sama Nabi walaupun gunung masuk surga. Masuk surga. Pohon korma. Jadi Nabi itu di awal-awal hijrah di kota Madinah, khutbahnya bukan di mimbar seperti ini. Sandaran Nabi atau pegangan Nabi ketika khutbah pohon korma, pohon korma, ya, bekas pohon korma, tidak tombol lagi sudah. Akhirnya sahabat inisiatif, Nabi ini tidak pantas lagi sekarang pakai itu, karena sudah daulat Islam sudah terbentuk. Ya Rasulullah, kami bikinkan mimbar. Ya udah bikinkan, kata Nabi. Dibuat mimbar. Diletakkan mimbar di tempat Nabi khutbah Jumat. Pohon tadi diletakkan di gudang masjid atau di ujung masjid. Gudang lah kita katakan. Apa masyaallah hadirin? Semasjid dengar tangisan pohon itu. Satu masjid, bukan hanya Nabi, satu masjid dengar tangisan pohon itu. Ini kata-kata perawi hadis, nangisnya seperti rintihan anak kecil, gitu nangis. Apa ini? Tak tahunya pohon nangis. Dikabari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi, dipeluk sama Nabi pohon itu. Ini pohon tidak punya akal, tidak punya otak,
tidak punya pikiran, tapi cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didekati sama Nabi, dipeluk, dibisiki sama Nabi. Jadi bisik-bisikan sama Nabi. Ngomong, habis itu diam. Tanya sama sahabat, ngomong apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, itu pohon, demi Allah, kalau aku tidak peluk, nangis sampai hari kiamat. Itu pohon, kalau tidak dipeluk sama Nabi, nangis sampai hari kiamat. Jadi kalau bapak ke Madinah bukan ziarah kaget, dengar tangisan pohon itu kalau tidak dipeluk sama Nabi Muhammad. Kenapa? Sedih. Biasanya dipegang sama Nabi setiap khutbah, biasanya nempel sama Nabi. Ini karena udah ada yang baru, tidak dipakai lagi, akhirnya nangis, Masya Allah. Dan ditawari sama Nabi. Kata Nabi, kau ingin aku tanam lagi di dunia dan dimakan sampai hari kiamat, tumbuh sampai hari kiamat, atau kau ingin aku tanam tapi tumbuhnya bukan di dunia, di surga kelak bersamaku? Apa pilihannya? Di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, jangan tanam aku biar tumbuh di dunia. Dunia bisa kan sampai hari kiamat berapa ribu tahun, tapi ada akhirnya pasti. Dan tidak selalu bersamamu. Tanam aku dan timbulkan aku kelak di hari kiamat di surga bersamamu. Jadi pohon saja tahu di pihak mana dia harus memilih. Ditanam sama Nabi, tidak tumbuh lagi, tapi nanti kita di surga akan melihat pohon korma yang menangis kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Hasan Al-Basri setiap mendengar cerita ini menangis dan memarahi dirinya dan murid-muridnya. Wahai murid-muridku, ini pohon rindu kepada Nabi, cinta kepada Nabi. Masa kita manusia Muslim, baca Al-Quran, banyak salawat, tidak cinta segitunya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masa kita umat Muslim 24 jam dalam satu hari tidak pernah terlintas tentang Nabi Muhammad, tidak pernah terpikirkan dengan Nabi Muhammad. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas dan ada ulama yang lain namanya Abul Abbas Al-Mursi, dua orang ini pernah mengatakan, umpama dalam 24 jam Nabi Muhammad hilang dari pikiranku, aku tidak menganggap diriku seorang Muslim. Aku akan menganggap diriku murtad kalau dalam 24 jam sedetik saja aku tidak kepikiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya selama 24 jam pikirannya Muhammad. Selalu ingat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita introspeksi diri. 24 jam ini kita berapa kali ingat Nabi? Berapa kali kita mikirkan Nabi Muhammad? Berapa kali kita mujahadah, berusaha untuk taat, berusaha meninggalkan maksiat untuk Nabi Muhammad? Nah, itu jawabannya ada pada diri kita masing-masing. Balil insan ala nafsihi basirah, kata Allah. Orang itu tahu pada dirinya masing-masing, tidak perlu dijawab. Jadi Imam Hasan Al-Basri kalau mendengar cerita pohon tadi menangis, malu. Pohon saja rindu kepada Nabi Muhammad, cinta luar biasa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ma'asyarul hadirin, kalau kita cinta kepada Nabi pasti dibalas, jangan takut. Kita mujahadah, ikut andil dalam dakwah Nabi Muhammad. Yang punya ilmu dengan ilmunya, yang hafal Al-Quran dengan mendidik hufadzul Quran, para penghafal Al-Quran. Yang punya tempat masjid, menyiapkan masjidnya untuk dakwah. Yang punya harta dengan hartanya, yang punya tenaga dengan tenaganya, dengan waktunya, dengan pemikirannya, pasti semuanya dibalas sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mustahil tak dibalas sama Nabi, pasti dibalas. Jadi apapun yang kita hadiahkan kepada Nabi,
Yang punya ilmu-ilmunya, yang harta-hartanya, yang tidak punya ilmu, tidak punya harta, tenaganya, waktunya, pemikirannya, pasti dibalas sama Nabi Muhammad. Pasti. Jangan diragukan lagi. Sebagaimana Anda tidak ragu ketika minum atau makan kenyang, jangan ragu bahwasanya mujahadah kita pasti dibalas sama Nabi Muhammad. Jangankan itu, Nabi itu orang kalau dikasih hadiah pasti nak balas. Itu Nabi. Ada orang menjual hadiah, dibalas sama Nabi. Kata Nabi, kalau tak bisa balas dengan hadiah juga, doai paling tidak. Terima kasih, jazakumullah khair, mudah-mudahan kau, itu kata Nabi. Itu Al-Karim. Nabi itu manusia yang paling dermawan. Jadi kalau kita cinta kepada Nabi, insya-Allah pasti cinta kita dibalas sama Nabi. Orang yang dicintai sama Nabi tidak akan melihat api neraka. Yakinilah itu. Orang yang dicintai sama Nabi mustahil lihat api neraka. Karena orang itu pasti dicari kelak di hari kiamat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wah Habib, kan umat Nabi banyak. Apa kenal Nabi sama kita? Kenal. Nabi itu kenal satu persatu pada umatnya. Ketika kita salawat, sekali salawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, misalkan yang paling pendek, atau sallallahu ala Muhammad, itu ada malaikat satu menyampaikan salam salawat kita kepada Nabi. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan, disebutkan namanya dan disebutkan nama bapaknya, salawat kepadamu ya Rasulullah. Kalau kita sehari 10 salawat, berarti 10 kali nama kita didengar sama Nabi. Makanya banyak-banyak salawat. Yang pengen dikenal nian sama Nabi, banyak-banyak salawat. Kalau kita 100 kali dalam sehari salawat kepada Nabi, 100 kali nama kita didengar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira di akhirat kenal atau tidak? Pasti kenal. Pasti dikenal oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah dengan kita menimbulkan rasa cinta kepada Nabi, kita bangkitkan. Bagaimana caranya? Dengan hadir majlis-majlis seperti ini. Bukan dari TV, bukan dari sinetron ibu-ibu, bukan dari berita, bukan. Tapi dari masjid, dari majlis taklim, dari madrasah. Dari situlah kita bisa menimbulkan cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga insyaallah kita termasuk menjadi hamba yang dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dicintai sama Nabi, hidupnya pasti berkah. Keberkahannya itu akan kita lihat sebelum di akhirat. Di dunia pasti kita lihat. Orang yang dicintai sama Nabi, berkahnya di dunia langsung dilihat. Karena ini urusannya sama Nabi, bukan urusannya sama orang lain. Beda. Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf Bapak, tidak bisa 2 jam. Karena baliknya ke Palembang bukan besok, malam inilah. Jadi habis acara ini langsung kita jalan ke Palembang. Doai mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Mudah-mudahan berkah. Mudah-mudahan berkah. Ziarah kita ini berkah. Saling memperkuat ukhuwah Islamiyah. Dan insya-Allah doai bisa kembali lagi ke sini. Amin ya rabbal alamin. Hada ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.